Berdiri. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu nanti. Berdoa dulu. Semangat, kita dengarkan dulu lagu kebangsaan ya. Boleh semuanya berdiri dulu nak, supaya kita lebih semangat. Ya, nyanyi sama-sama ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Walaupun hujan, alhamdulillah masih ramai yang datang. Berarti semangat untuk berangkat ke sekolah dan belajar. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita masuk materi belajar kita hari ini, ibu mau tahu dulu nih, kira-kira perasaan kalian hari ini seperti apa? Sedihkah, marahkah, atau senangkah? Senang. Kenapa senang? Adakah hal-hal yang hari ini membuat senang, atau adakah hal-hal kemarin yang membuat kalian senang dan semangat? Ada. Apa bang? Ayo apa? Senang. Karena mau ke sekolah, senang nggak? Senang. Oke, kalau hari ini senang, berapa orang yang senang berarti? Berapa orang yang senang? Dari ibu tahu? Shirley senang hari ini? Sedih? Atau marah? Sedihnya karena? Oke, dia sedih tapi dia tidak tahu sedih kenapa. Ya, oke, nanti kita telusuri Shirley sedihnya kenapa. Oke, karena hari ini lebih banyak yang senang, mari kita pakai energi senang kita untuk belajar. Oke, nah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang keberagaman masyarakat. Kalau keberagaman itu ada apa aja, nak? Yang disebut keberagaman itu apa aja yang beragam? Ada keberagaman suku, apalagi? Budaya, agama, apa? Ras, boleh. Tradisi, boleh. Ada juga jenis kelamin. Nah, lalu apa hubungannya materi kita minggu lalu tentang keberagaman masyarakat dengan materi kita hari ini tentang mobilitas sosial?
Mobilitas sosial itu kan perpindahan status. Ternyata keberagaman masyarakat atau gender atau jenis kelamin ini merupakan salah satu faktor dari mobilitas sosial. Kalian pernah nggak dengar kalau ada di budaya-budaya tertentu ternyata peran wanita itu sangat terbatas daripada laki-laki? Pernah? Jadi wanita itu tugasnya hanya menikah, kemudian melahirkan dan menjaga anak. Pernah? Pernah nggak? Kalau misalnya ada budaya-budaya tertentu yang membatasi peran wanita, bisa nggak wanita tersebut mencapai kesuksesannya? Tidak ya nak, karena perannya sangat terbatas. Makanya dari itu kita pelajarilah hari ini materi tentang mobilitas sosial. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Mobilitas sosial. Oke, sebelum kita masuk ke materi mobilitas sosial, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Pernah nggak kalian lihat di kehidupan sehari-hari kalian orang yang bisa sukses meskipun dia hidup di keluarga sederhana? Ataupun sebaliknya, orang yang hidupnya serba kekurangan padahal dia keluarganya keluarga kaya raya? Pernah nggak lihat? Pernah. Kira-kira itu masuk kemana? Orang yang orang tuanya sederhana tapi anaknya bisa sukses, kemudian ada yang anaknya hidupnya serba kekurangan tapi orang tuanya sukses. Dia termasuk ke dalam mobilitas apa? Hari ini akan kita pelajari. Oke, kita masuk ke materi mobilitas sosial. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, setelah kita belajar nanti tujuan atau hal yang harus kalian ketahui pada hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial apa, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial serta faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ada berapa yang harus kalian ketahui hari ini? Pertama apa? Pengertian. Yang kedua, bentuk-bentuk. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat. Kemudian kalian harus bisa menganalisis kasus-kasus mobilitas sosial. Dan yang ketiga, merumuskan strategi secara pribadi untuk mencapai mobilitas sosial vertikal ke atas atau kesuksesan. Itu adalah tujuan belajar kalian hari ini. Kalau belajar nggak ada tujuan bisa? Tidak bisa nak. Nanti arahnya nggak tahu mau kemana. Mau belajar apa hari ini nggak tahu. Berarti kalian harus tahu setelah Bu Pira bicara, setelah Bu Pira nanti menjelaskan, kalian yang penting harus tahu pengertian, bentuk-bentuk dan juga faktor mobilitas sosial. Oke. Ini dia. Kecil ya? Kenapa? Oke, judulnya apa Bang Kakak? Mobilitas sosial. Judulnya adalah mobilitas sosial. Mobil. Kalau kalian dengar kata-kata mobil, yang ada di pikiran kalian apa? Kendaraan, transportasi. Kemudian mobil itu digunakan untuk apa? Berpergian. Kalau berpergian itu aktivitasnya apa? Dari sini ke sini. Aktivitasnya? Oke, betul. Diki, perpindahan. Jadi mobil itu mobil perpindahan. Kalau mobilitas itu adalah gerak dari satu tempat ke tempat lain. Kalau sosialnya Bu, sosial itu baik individu atau kelompok di masyarakat. Nah, kalau mobilitas sosial apa, Bang Guru? Mobilitas sosial. Kalau mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Oke, ulangi apa yang Ibu bilang. Pengertian mobilitas sosial apa? Perpindahan status individu satu orang atau kelompok di dalam masyarakat.
berpindah. Berarti kalau mobilitas sosial adalah perpindahan status seseorang atau individu atau di dalam masyarakat. Sampai situ paham dulu? Oke. Contohnya apa, Bu? Kita lihat bentuk-bentuk dari mobilitas sosial tadi. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4, Nak. Yang pertama itu ada mobilitas sosial apa? Vertikal. Kalau vertikal garisnya kemana? Garis vertikal itu garis yang bagaimana? Atas ke bawah. Oke, berarti kalau dari atas ke bawah ada yang namanya vertikal naik dan vertikal turun. Oke. Garis vertikal, dia ada naik dan ada turun. Berarti naik, ini turun. Kalau vertikal naik apa, Bu? Kenaikan status seseorang atau sekelompok orang di dalam masyarakat. Contohnya apa? Misalnya, dulu ibu adalah seorang pengangguran. Tapi saat ini ibu sudah menjadi seorang guru. Bisa dipahami, Nak? Kalau naik berarti statusnya naik dia. Bisa juga saat ini ibu menjadi seorang guru. Namun 5 tahun ke depan ibu akan menjadi kepala sekolah. Itu naik apa turun? Naik. Ada lagi yang bisa memberikan contoh di kehidupan sehari-hari, contoh social climbing atau sosial vertikal naik? Ada yang bisa mencontoh, Nak? Apa misalnya? Dalam keluarga kalian aja. Abang, atau ayah, atau ibu. Ada salah? Contohnya dalam kehidupan kalian, abang, sepupu. Misalnya, dulu ayah kerjanya petani. Sekarang ayah udah kerja di PT Sawit. Misalnya, itu naik apa turun? Naik. Nah, naik. Oke, kalau ada naik, ibu bilang tadi pasti ada turun. Atau vertikal ke bawah, yaitu perpindahan kedudukan atau status ke yang lebih rendah. Ada seseorang yang dulunya pegawai, kemudian dia dipecat dan menjadi seorang pengangguran. Itu turun atau naik? Turun. Ada orang yang dia awalnya bekerja sebagai pegawai bank, namun setelah menikah dia tidak lagi bekerja. Itu naik atau turun? Turun. Berarti mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi berapa? Dua. Satu naik, yang kedua turun. Oke. Selanjutnya ada mobilitas sosial apa, Bang? Horizontal. Garis horizontal yaitu garis sejajar dari kiri ke kanan. Berarti kalau sejajar kan nggak ada atas dan bawahnya, kan? Nah, apa contohnya kalau sejajar? Bu Pira adalah guru IPS di SMP 1 Bendahara. Lalu mutasi atau pindah ke SMP 1 Karangbaru. Itu naik, turun atau sejajar? Sejajar. Karena tetap jadi guru IPS. Oke, betul sekali. Karena tetap menjadi guru IPS. Ibu adalah seorang pegawai bank dari Bank BCA. Lalu ibu pindah ke Bank BRI dengan posisi yang sama. Itu naik, turun atau sejajar? Sejajar. Contoh lainnya, Raja adalah siswa kelas 8A SMP 1 Bendahara, lalu pindah ke kelas 8 SMP 1 Lamsa. Sejajar, naik atau turun? Sejajar. Karena tetap sama kelas 8. Oke, betul, Nak. Karena masih sama, Raja duduk di kelas 8. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Nak. Kemudian ada juga mobilitas antar generasi. Kalau antar generasi berarti ada lebih dari satu generasi. Kalau kalian di rumah
Zikra, Mama Zikra, Nenek Zikra, sama Uyut Zikra. Itu 4 generasi namanya. Ada berapa generasi di rumah? 2. Cuma ada kalian dan orang tua berarti. Kalau ada yang di rumahnya ada orang tua dan nenek? 3. Ada nggak? Ada. Kalau ada berarti berapa generasi? 3. Ada 3. Berarti ada kalian, orang tua, nenek atau kakek. Nah, kalau antar generasi berarti ada lebih dari 1 generasi status sosialnya. Oke, contohnya apa? Antar generasi ini nak sebenarnya juga ada antar generasi naik dan antar generasi turun. Kalau misalnya ayahnya seorang petani, lalu anaknya adalah seorang dokter, itu antar generasi naik atau antar generasi turun? Naik. Siapa yang bilang naik? Siapa yang bilang turun? Ibu ulang lagi sekali lagi. Ibu ulang ya, dengarkan. Kalau ada contoh, ada seorang anak yang bekerja sebagai dokter, sedangkan orang tuanya adalah sebagai petani. Itu antar generasi naik atau antar generasi turun? Naik. Naik. Kalau misalnya orang tuanya adalah seorang pengacara, sedangkan anaknya adalah seorang pengangguran, turun. Kalau misalnya kakeknya adalah seorang pengusaha sukses, kalau ayahnya hanya seorang pedagang biasa, turun apa naik? Turun. Berarti nak, kalau mobilitas sosial antar generasi harus ada lebih dari 1 generasi. Kebalikannya, kalau intragenerasi itu berarti di generasi yang sama. Ibu adalah seorang penjual bakso keliling yang saat ini sudah membuka toko atau kedai bakso sendiri. Itu intragenerasi naik. Ada juga intragenerasi turun. Berarti dia ada di generasi yang sama. Paham nak? Kalau antar generasi ada berapa generasi? 1, 2, lebih dari 1 generasi. Kalau intragenerasi, 1 di generasi yang sama. Ada juga mobilitas geografis. Nah, orang tuanya Shirley pindah dari Langsa ke Kuala Simpang, tepatnya di Sungai Yu. Itu namanya mobilitas generasi. Mobilitas geografis. Jadi perpindahannya adalah perpindahan tempat tinggal. Perpindahan tempat tinggal. Bima, orang tuanya sebelumnya tinggal di Aceh Besar, kemudian pindah ke Langsa. Bima juga ikut orang tua. Itu namanya mobilitas apa? Geografis. Ya, namanya mobilitas sosial geografis. Berarti ada berapa nak bentuk-bentuk mobilitas? 2. Ada 3. 4. Ada 4. 3. Ada 5. Betul, Vika. Ada 5 bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama mobilitas apa? Vertikal. Yang kedua horizontal. Yang ketiga generasi. Yang keempat apa, Bang Sio? Apa? Mobilitas intra. Yang kelima mobilitas sosial geografis. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang di tujuan pembelajaran, yang pertama kita pelajari adalah pengertian, kedua bentuk-bentuk, ketiga apa? Faktor mobilitas sosial. Nah, kalau faktor, dia ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, Ibu tanya dulu nih kalian inginnya masuk ke dalam mobilitas yang mana? Mobilitas vertikal naik atau mobilitas vertikal turun atau mobilitas sejajar? Kalian? Nah, apa Sofian? Mobilitas apa? Mau disimulkan dulu? Oke.
Kalau tidak diperhatikan ya. Oke, yang bagus berdiri dulu ya. Yang tegak. Semuanya ya. Faktor pendorongnya yang pertama ada struktural, yaitu negara demokrasi. Yang kedua apa? Baca semuanya. Individu, sikap pengetahuan. Oke, individu, sikap dan pengetahuan. Kenapa? Kenapa individu, sikap dan pengetahuan seseorang bisa mendorong seseorang mencapai vertikal ke atas? Kenapa? Kenapa sikap seseorang bisa menentukan seseorang itu mencapai kesuksesan? Bisa nggak? Kalau sikapnya jelek, kalau dia tidak punya pengetahuan, peluang dia untuk sukses lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Keterampilan sosial atau status sosial. Orang yang lebih kaya atau lebih banyak uang lebih mudah nggak mencapai vertikal ke atas? Lebih mudah lah kan? Peluangnya, kesempatannya, dananya juga mendukung dia untuk mencapai vertikal ke atas. Misalnya nak, ibu adalah anak seorang petani. Kalau ibu mau jadi dokter, kalau ibu nggak ada beasiswa misalnya, bisa nggak ibu masuk dokter? Bisa? Nggak ada beasiswa? Bisa-bisa aja, tapi nak biaya masuk ke dokter itu mahal. Kemudian ada politik. Kalau misalnya di suatu negara sedang terjadi perang, bisa nggak kita mencapai kesuksesan atau mobilitas vertikal ke atas? Tidak ya, sulit. Pendidikan. Kalau pendidikannya mudah diakses, fasilitasnya memadai, lebih mudah nggak kita mencapai kesuksesan? Tapi kalau misalnya tidak mudah mengakses pendidikan, lebih sulit atau lebih mudah mencapai vertikal ke atas? Sulit. Ini adalah faktor faktor penghambatnya, keterbatasan pendidikan. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Bisa kita mulai lagi atau mau keluar dulu? Mau? Boleh? Keluar aja? Enggak. Keterbatasan pendidikan. Orang-orang yang memiliki keterbatasan pendidikan akan lebih sulit mencapai mobilitas vertikal atas. Pasti semua orang ingin mencapai mobilitas vertikal atas kan? Iya kan? Ada nggak orang yang mau mencapai mobilitas vertikal bawah? Ada. Pasti semua orang ingin sukses, ingin lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau keterbatasan pendidikan akan lebih sulit bagi dia untuk mendapatkan mobilitas vertikal atas. Kemudian keterbatasan ekonomi tadi. Kalau kita nggak banyak uang lebih sulit kan? Oke. Lokasi geografis. Misalnya, kalau dia tinggalnya di pelosok desa, lebih sulit nggak bagi dia misalnya untuk mencapai mobilitas vertikal atas? Sulit karena jaraknya, ya kan? Kemudian ada diskriminasi. Diskriminasi ini nak yang ibu bilang tadi, keberagaman masyarakat menjadi salah satu faktor di dalam mobilitas sosial. Kalau misalnya nak ada suatu budaya tertentu yang kita cap jelek, atau kita anggap tidak bagus, atau kita pandang tidak bagus, itu dia akan lebih sulit nggak mencapai mobilitas vertikal atas. Karena kita padahal kita belum tahu dia itu gimana sifatnya, tapi karena dia berasal dari daerah tertentu, kita langsung hakimi dia. Pernah nggak kalian kayak itu? Pernah. Sering ibu dengar kalian itu menyebutkan satu daerah. Betul kan? Ya, itu namanya diskriminasi. Nah, akan lebih sulit bagi mereka untuk mencapai mobilitas vertikal atas. Dari apa yang sudah ibu jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Udah paham Bang Geo? Berarti ibu aja yang nanya. Kalau udah paham, ibu yang bertanya sama Geo. Ya boleh? Nah, setelah ibu jelaskan materi ini, ada satu video yang harus kalian analisis, kalian dengarkan, kalian saksikan secara seksama, karena setelah video itu ibu tayangkan nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap? Siap.
Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya, sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Oke. Udah kita tonton videonya, Nak? Ya. Ini masalahnya ada berapa orang? 2. Ada siapa? Putri dan Dewi. Putri dan Dewi. Pertanyaan pertama yang harus kalian pikirkan. Salah satu faktor dari mobilitas sosial adalah pendidikan, betul? Apakah kalau misalnya seseorang memiliki pendidikan yang tinggi, sudah pasti dia mendapatkan kesuksesan? Coba jawab. Apa menurut kalian? Ibu ulang pertanyaan sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah, pendidikan adalah salah satu faktor dari mobilitas sosial. Apakah jika seseorang sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, sudah pasti dia akan sukses? Ada yang mau menjawabnya? Ayo, apa aja boleh, Nak? Apa aja boleh jawabannya. Yang penting kalian berani. Ada yang menjawab? Oke, Diki, silakan. Belum tentu sukses, Bu. Belum tentu sukses. Oh ya, oke, belum tentu sukses. Kenapa, Nak? Karena ada keterbatasan tenaga kerja.
Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Diki. Nah, dan sudah berani menjawab, berarti orang yang pendidikannya tinggi belum pasti dia akan sukses. Ada lagi yang menjawab? Satu orang lagi. Oke, Zikra ada yang menjawab. Ibu ulang pertanyaannya ya. Pendidikan adalah salah satu faktor dari mobilitas sosial, gitu kan? Kalau seseorang sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi, apakah sudah pasti jalan sukses? Oke, siapa menjawab, Salwa atau Zikra? Hah? Boleh, siapa aja boleh. Jawabnya nggak apa-apa. Salwa? Ya, bisa juga jalan sukses. Ya, belum tentu berarti. Terus, kenapa? Karena Oke. Nah, kalau seseorang dia mendapatkan pendidikan yang tinggi, belum pasti dia akan sukses. Pendidikan itu harus dikombinasi juga dengan apa? Dengan sifat, dan kita bilang karena sifat itu atau adat di atas ilmu. Berarti walaupun dia sudah pintar, dia harus memiliki adab. Dikombinasi dengan apa lagi, Bu? Dikombinasi dengan motivasi diri dia. Dia mau nggak menjadi sukses? Kalau dia tidak punya motivasi untuk sukses, bisa sukses? Enggak, tidak. Kemudian ditambah lagi, dia harus kerja keras. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Keterampilan yang dia punya. Jadi meskipun pendidikan merupakan salah satu faktor mobilitas sosial, tapi dia bukan satu-satunya faktor penyebab seseorang akan menjadi sukses. Sepakat nggak? Sepakat. Paham? Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu orang-orang seperti Putri mencapai mobilitas vertikal atas? Tadi permasalahannya si Putri apa aja? Kekurangan apa? Kekurangan gizi, apa lagi? Ekonominya kurang, apa lagi? Betul. Kekurangan air bersih, betul. Apa lagi, Nak? Apa? Ya, tidak ada toilet tadi apa? Kekurangan pendidikan, banyak masalahnya, semuanya diborong sama si Putri. Lalu apa, Nak, yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu orang-orang seperti Putri untuk bisa mencapai mobilitas vertikal atas? Kira-kira apa? pemerintah setempat dapat memberikan beasiswa. Oke, betul, Nak. Bisa dengan memberikan beasiswa. Tepuk tangan dulu untuk Zikra. Ada lagi selain beasiswa, apa lagi tadi? Bilang lagi yuk. Apa? Tadi Gio bilang. Ada dengar sedikit-sedikit tadi. Bantuan kata Gio ya. Oke, Nak. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang pertama itu memberikan beasiswa atau subsidi pendidikan. Ada yang di kelas ini mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu berarti kalian sudah mendapatkan subsidi pendidikan dari pemerintah. Nah, itulah salah satu tujuan pemerintah supaya anak-anak di kelas ini, anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang baik. Udah. Kemudian pemerintah juga bisa apa, Nak? Kasih bantuan tadi ya? Bantuan sosial bisa juga. Nah, menurut kalian apa di kehidupan sehari-hari anak sekolah saat ini yang kalian rasakan bantuan dari pemerintah? Makan MBG. MBG, Nak. MBG itu adalah salah satu tujuan pemerintah agar anak-anak Indonesia memiliki gizi yang baik, bisa menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh si Putri tadi. Si Putri tadi kekurangan gizi kan? Ya. Lalu apa tadi peran pemerintah? MBG, memberikan makanan bergizi kepada siswa, siswi, sekolah atau pelajar. Itulah peran pemerintah atau bantuan yang bisa dilakukan pemerintah. Nah, dari apa yang udah Ibu sampaikan, adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Nak, ini duduknya belum seperti kelompok yang Ibu kasih kemarin kan? Belum. Kalau belum,
bagikan kembali. Ya, gak lama nak ya, 2 menit aja. Jangan lama-lama langsung bergerak. Jangan lupa bawa pulpen sama bukunya aja. Bangkunya nggak usah dibawa. Pakai bangku kawan aja. Bawa buku cetaknya, pulpen aja. Ayo nak, jangan lama-lama. Ayo. Ayo segera nak, segera. LKPD atau lembar kerja kepada masing-masing kelompok. Buatnya hanya satu kelompok, satu kertas. Jangan lupa isi nama kelompok, nama anggota, dan kelasnya. Di sini ada soal analisis dan kasus yang harus kalian analisis bersama teman-teman kerjasama atau sendiri buat ini. Kerjasama, nah ya. Berarti kalau namanya kerjasama, kerja bersama-sama, bukan satu kerja nilainya sama-sama. Tidak ada ya? Oke. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan ke ibu. Waktu untuk kalian membuat ini, ibu berikan waktu 25 menit. 25 menit dah harus siap ya, Ulfi ya. Dikerjakan nak ya. Boleh berdiskusi bersama teman kelompok. Waktunya 25 menit. Oke, tunggu selama 25 menit nak. Kayak biasa. Diskusi anak, diskusi kerjanya sama-sama. Ini kelompok ini ada yang nggak kerja nggak? Belajar sendiri, kali ya,
Ini kamarnya nggak diajak nih. Ini bang. Ya boleh. Bangkunya digeser, nanti patah tinggal. Disconnected. Kita datang semua kan? Datang kan? Udah lihat tadi kayaknya datang semua jadi nggak dibawa kesana. Aldi datang kan Aldinya? Datang. Dibaca nak ya, materinya juga ada di halaman 104 juga ada materinya nak. Dibaca sudah dimulai halaman 104. Udah siap? Belum. Jadi Bu.
Mana masih ada yang mau menanyakan? Kakinya bang. Coba bagus. Ada back mana? Ada back mana? Bawa aja kalau ada HP boleh bawa. Boleh sama lagi pelajaran yang ibu ambil waktu berangkat sekolah hasilnya pulangnya belum Kalau udah
semangat. Kalau nggak mau gimana, nggak jadi bergerak? Oke, silakan. Berarti kalian presentasi yang nomor 2. Nomor 2 ya. Maju semuanya maju nak. Temani kawannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Perkenalkan anggota kelompok, saya Alfia Zikra, saya Sofyan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Pertanyaan 2, tugas analisis kritis kelompok. Kelompok generasi Bapak Harun dan Ibu Fatma, bentuk mobilitas yang terjadi intergenerasi atau horizontal. Penjelasan dan bukti konkret. Mobilitas sosial yang terjadi pada Bapak Harun dan Ibu Fatma adalah mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi fokusnya pada perubahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi. Tokoh generasi Raisa dibandingkan orang tua. Bentuk mobilitas yang terjadi antar generasi naik atau turun. Penjelasan dan bukti konkret. Mobilitas sosial Raisa dibandingkan orang tuanya adalah antar generasi naik. Tito dibandingkan orang tua, antar generasi naik atau horizontal. Mobilitas sosial Tito dibandingkan dengan orang tuanya adalah mobilitas vertikal naik antar generasi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Ya, bagaimana mobilitas sosial dapat mempengaruhi masyarakat modern? Mobilitas sosial mempengaruhi masyarakat modern dengan mendorong peningkatan motivasi dan
produktivasi, mempercepat perubahan sosial, mengakhiri kesenjangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan beragam. Oke, gimana? Bisa jawabannya itu? Bisa. Begitu ditanya langsung dijawab, berarti menandakan anak ibu cerdas. Nggak usah dipikir lagi, langsung dijawab. Ya kan? Oke, itu adalah jawabannya. Boleh lagi ada bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, tidak. Oke, lebih tutup. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada terima kasih kepada Zikra dan teman-teman. Nah, kita sudah presentasi dan kalian sudah menanggapi dari yang sudah kita pelajari. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, nak, rasa ibu, kalian sudah sedikit banyaknya memahami apa itu mobilitas sosial. Untuk selanjutnya adalah tugas mandiri yang harus kalian selesaikan. Tugas mandiri ini hanya 2 soal dan waktunya hanya 10 menit. 2 soal dalam 10 menit. Masing-masing buat di bukunya sendiri-sendiri. Jawaban tidak boleh sama karena yang ibu tanyakan itu pendapat masing-masing pribadi. Buatnya di buku latihan IPS. Oke, kalau udah langsung kerjakan nggak tugasnya. Nanti waktunya tidak cukup. Kalau tidak ada penambahan waktu, waktunya hanya 10 menit. Kalau ibu bilang kumpulkan. Bisa yuk? Keluarkan buku latihan kamu yuk. Nah, ayo nak, 10 menit ya nak. Ibu tunggu. Soalnya 2, identifikasi faktor penghambat dan bagaimana kamu mendefinisikan sukses. Ya, oke, dah. Jadi ini pendapat masing-masing. Buat di buku latihan IPS masing-masing. Ibu tunggu 10 menit. 10 menit ya. Dibuat di buku latihan. Dikumpulkan kalau ibu sudah kumpulkan. Ibu, langsung jawabannya aja. Iya boleh jawabannya. Menurut saya sukses adalah nah. Oke. Segera nak 10 menit ibu tunggu. Segera tulis ya nak. Buatnya di buku latihan Nasri. Mana bukumu? Pulpenmu mana? Dudukmu bagaimana? Nah, apa udah siap tugasnya? Sudah. Kalau sudah siap, boleh dikumpulkan. Nah, ayo, silakan dikumpulkan. Tugas mandiri. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Oke, status sosial orang itu berubah atau berpindah di masyarakat. Itu adalah pengertian dari mobilitas sosial. Ada lagi yang mau disimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak? Orang yang berekonomi belum sukses. Oke, orang yang memiliki pendidikan tinggi belum tentu sukses karena masih ada faktor-faktor lainnya yang mendukung mobilitas vertikal atas. Ada lagi? Untuk apa sebenarnya kita tahu mobilitas vertikal atas, mobilitas vertikal atau mobilitas sejajar atau apapun itu? Nah, ilmu mobilitas sosial kita perlukan dalam kehidupan
kehidupan kita sehari-hari supaya kita tahu bentuk-bentuknya. Kalau kita tahu bentuk-bentuknya, oh ternyata ada vertikal atas, kita bisa mencapai vertikal atas. Dan juga kita bisa merancang strategi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai mobilitas vertikal atas. Oke. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Nah, lagi masih sedih Sherwin? Enggak lagi, udah belajar. Ibu harapkan nanti kalian lebih semangat belajarnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas materi mobilitas sosial. Sebentar masih membahas materi mobilitas sosial. Materinya adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke nak, jangan lupa belajar di rumah karena dengan belajar kalian dapat membuka setiap peluang kesempatan untuk menjadi sukses. Sekian dari Ibu untuk supaya kita bersyukur terhadap pelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.